قرأتها ولا قرأتها؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada khalqi wa rida nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amimha li jamil ulamal alamin syuhada was salihin wa jami'ul salihin annallaha yali darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa hatim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Di sini sama ma tajiduhul qulubu wal humum wal ahzan, tiga. Minal humum wal ahzan fali ajli muni'at min wujudil ayan. Setiap seseorang, di sini disebutkan ma tajiduhul qulub, apa yang dijumpai oleh hati atau yang terdapat di dalam hati. Minal humum, dari bentuk kesumpekan, sumpek. Wal ahzan, dan kesusahan. Mengapa terjadi sumpek dan susah? Diterangkan di sini fali ajli ma muni'at min wujudil ayan, karena terhalangnya hati untuk melihat secara fakta, secara nyata. Karena hati terhalang oleh sesuatu yang nyata, al-ayan. Kalimatnya di sini bahwa wujudul humum wal ahzan, adanya susah, humum sumpek. Ulama membuat ada ham, ada gham. Ma tajidul qulub wal ahzan, humum wal ahzan, apa yang terdapat di dalam hati dari sumpek dan susah. Di sini sebutkan baik itu sumpek persoalan duniawiyah atau sumpek juga persoalan ukhrawiyah. Disamakan di sini. Min nataiji ru'yatin nafsi wa i'tibariha wa baqa'i hadhiha. Seseorang ingin mencapai sesuatu, itu dulu yang saya bahas. Untuk mencapai sesuatu, orang itu harus meninggalkan dirinya dulu. Meninggalkan dirinya. Jangan sampai dia melihat, memandang kepada diri, ru'yatun nafs. Kalau dia merasa angkuh, merasa besar, tidak mau hina, jangankan akhirat, dunia pun dia tidak akan mendapatkannya. Di sini dikatakan ru'yatun nafsi, melihat dirinya.
au i'tibaruha, dia menganggap dirinya itu sangat berharga. Atau dengan kalimat lain baqa'u hadhiha, dia masih ada pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Lah selagi itu masih ada di dalam jiwa seseorang, dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan, dan dia akan terjadi apa, sumpek dan susah. Mengapa? Terhalang oleh macam-macam seperti ini. Kalau ini dihabisi, sumpek dan susah itu akan lenyap dengan sendirinya. Itu baik persoalan dunia atau juga persoalan akhirat. Manusia terlalu gengsi, ru'yatun nafsnya terlalu gengsi. Bekerja ini gengsi. Tuh melihat ru'yatun, aku ini sopo. Untuk belajar gengsi, masa saya harus belajar kepada dia? Berkata, saya katakan orang yang ingin mendapat penghasilan ini harus tadallul, bersifatnya tadallul. Jangan sampai merasa harga dirinya takut jatuh. Itu tidak akan dapat dunia atau di akhirat. Mengapa dia tidak? Limadha muni'at min wujudil ayan, terhalang oleh apa? Min ru'yatin min nataiji ru'yatin nafsi wa tibariha wa baqa'i hadhiha. Saya mau hadir kundangan asal saya mendapatkan imbalan. Terus sulit orang ini. Saya mau untuk mencari golek sekolah, pokok disangoni. Ini baqa'i hadhiha. Apa dikira pedagang di dalam pasar itu tidak susah dan payah untuk mendapatkan laba? Kenikmatan hilangnya sumpek dan sebagainya itu karena melewati proses, melewati penderitaan. Karena dia mau menghinakan diri, akhirnya dia mendapatkan hilang al-hamm wal haz, al-humum wal ahzan, atau al-humum wal ghumum wal ahzan, tiga itu akan hilang dengan sendirinya. Apakah yang becak itu kan, orang yang becak itu kan hina dia. Apakah yang di toko juga tidak hina? Apakah orang yang di kantor itu kan juga hina? Apakah polisi yang menjaga di pinggir jalan itu sehari kepanasan apa juga tidak susah dan payah? Lah selagi orang itu tidak mau kepada susah dan payah, selamanya orang itu akan terlilit oleh al-humum wal al-ahzan. Ada satu syair mengatakan fa in qila. Cuma di sini biasanya kalau syair itu bicara persoalan mencari ilmu. Fa in qila fil asfari dhullun wa ghurbatun. Kalau di dalam mencari ilmu dikira dzul, hina, wa ghurbatun kan terasing. Wa in qila fil asfari dhullun wa ghurbatun wa qat'u fayafin wa irtikabu syada'idi. Qat'u fayafin artinya menempuh jalan padang pasir. Al-fayaf ay as-sahra. Wa in qila fil asfari dhullun wa ghurbatun wa qat'u fayafin wa irtikabu syada'idi. Mencari ilmu itu irtikabu syada'idi, menanggung, harus menghadapi kesengsara. Syair mengatakan famautul fata khairun min hayatihi. Famautul fata khairun min hayatihi. Maka matinya seorang pemuda itu lebih bagus. Kalau ingin di dunia itu ingin enak-enak, kan tidak bisa. Tidak bisa. Famautul fata khairun lahu min hayatihi. Bidari hawanin baina washin wa hasidi. Di negeri atau di tempat hawanin yang hina ini, kata, baina washin wa hasidi, hidup di antara orang pengadu domba. Al-washi ada orang yang pengadu domba. Wa hasidi, kan kita tidak bisa kita hidup aku kak metu, oh gengsi aku. Begini aku tukang fitnah. Dari mana kamu kalau ingin lepas dari tukang fitnah?
kamu ada di sebuah negeri yang negeri juga penuh dengan fitnah, enggak nenang balung, di mana-mana tetap ada wasid, dan di mana-mana tetap ada hasid. Famautul fata khairun lahu min hayatihi bidari hawanin baina washin wa hasid. Dan itu tinggalkan itu, jangan ngereken satu. Jadi selama seseorang itu akan mendapatkan laba, keuntungan dan sebagainya, ya dengan susah payah. Demikian juga kita akan mendapatkan surga, mendapatkan kenyamanan di akhirat juga dengan susah payah. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali wa man ramal ula sahirul layali. Dengan kadar susah payah itulah kita akan mendapatkan apa? Tuktasabul ma'ali, akan diperoleh keluhuran. Wa man ramal ula sahirul layali, barang siapa ingin keluhuran, bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa baqaul had masih saja pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Ya akhi, mendapatkan sesuatu itulah selagi ada pamrih seperti itu, kamu sulit untuk mendapatkan. Karena orang-orang yang berhasil itu adalah talaqud dunya. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Falamma nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Tahu mereka itu meninggalkan itu demi untuk mencapai suatu cita-cita. Dari yang kita baca sendiri al-humum wal ahzan. Al-humum wal ahzan itu bahwa itu sudah pasti menimpa siapapun. Memang kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal ghalabatid daini. Ini resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat untuk orang yang dililit hutang itu terkena penyakit berapa? 8. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, al-hammi wal hazan, terus al-ajzi wal kasal, terus al-jubni wal ghalabatid daini wa qahr rijal. Orang punya utang 6 penyakit yang terkena dia. Pertama, al-ham, kan masuk ini, ham, sumpah, wal hazan, susah. Nomor 2, wal ajzi wal, aku malas. Apa malasnya? Karena dililit itu. Terkena apa lagi? Al-ajz, lemah, wal kasal, malas. Dan ini Rasulullah hebat sekali. Kan ada orang duduk di masjid disuruh baca doa ini. Jadi akibat hutang itu ada 8. Al-ajzi wal kasal, al-hammi wal hazan, al-ajzi wal kasal. Nomor 3, al-jubn, kata Allah wedi jubn. Wal bukhul, apa al-bukhul? Kikir. Mestinya sedekah, ndak sedekah. Kena sumpah tadi itu, kena utang itu. Terakhir, ghalabatid daini. Kalau utang itu akan terjadi lilitan nanti. Ghalabatid dain. Ghalabah, mengalahkan dia oleh utang. Wa qahrir rijal, akan ada mendapatkan tekanan dari orang-orang yang kuat. Itu diantaranya sebab. Mengapa demikian? Karena terjadinya, hadirin sekalian, al-humum wal hazan memang ada, itu doa dari Nabi. Dan itu resep Nabi, kita diperintahkan untuk menyingkirkan al-humum wal hazan. Dilanjutkan keterangan di sini. Wa huwa alladhi man al-'abd min wujudil ayan. Wa qad faniya, siapa sih? An ru'yati nafsihi wa dhahaba an mura'ati hadhihi adh-dhahir. Dan orang-orang yang terhalang itu tidak bisa. Nah, tapi di sini yang dimasukkan di sini wujudul ayan itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah ini isinya. Seorang mukmin ini
baru akan lenyap, hilang sumpek dan susahnya itu kalau dia sudah bertemu dengan apa yang dia cintai. Jadi al-humumul hazan ini dikatakan di sini, mengapa Anda sumpek wahai seorang mukmin? Kau tadi saya contohkan persoalan duniawi ya. Sekarang saya kembalikan kepada kitab bahwa seorang mukmin ini orang yang dekat kepada Allah, al-muqarrabin, fahum yarawna rabbahum, karena mereka melihat Tuhan mereka. Setelah melihat Tuhan mereka, hilanglah humum wal ahzan, hilanglah sumpek. Seperti kita lama tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, setelah kita ketemu dengan dia akan habis sumpek dan susah itu. Apa yang membuat dia sumpek dan susah? Karena dia sudah melalui beberapa rintangan. Setelah rintangan dilalui, lalu dia dekat dengan Allah, dia bertemu dengan kasihnya, semua hilang sumpek dan susah itu hilang. Paling minimal seseorang itu kalau dia tidak bisa melihat langsung kepada Allah SWT, di sini yang terhalang itu tidak bisa dekat kepada Allah, dia terlalu merasa harga dirinya terlalu tinggi. Ini kembali, kan saya contoh tadi persoalan duniawiyah atau persoalan mencari ilmu. Sekarang kita kembalikan kepada hikam. Di dalam sini, mengapa orang itu tidak bisa seperti itu? Karena orang itu terlalu merasa ru'yatun nafsi. Bagaimana dia akan beribadah kalau dia merasa gengsi, merasa untuk berjamaah saja sudah tidak mau, ini tidak mau. Atau zahaba an mura'ati haddihi la dhafirah. Jadi orang yang follow fania, betul ya? Kalau itu la dhafirah biwujudil ayan. Kalau sudah dia melihat langsung, lam yakun lahu hammun wala hammun albattata, dan dia akan dihilangkan ham dan hazan sama sekali, dan dia akan mendapatkan al-hubur, al-farah was-surur. Kama qala Allah Ta'ala, ini menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau susah, sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kita. Itulah yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita selalu bersama, kalau paling tidak, saya katakan paling tidak, kalau kita tidak merasa melihat, kita rasakan fa'innahu yaraka. Fa'innahu yaraka. Orang tanya kepada saya, apa sih ihsan itu? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya, itu kan kepada Allah. Definisi ihsan itu ditulis saja. Kemarin saya ke Madura, kebetulan ini agak payah sedikit. Di Madura ada pertemuan keluarga besar. Tahu-tahu saya diundang disuruh pidato. Disuruh pidato. Saya bilang, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Walidaini ihsana, dzil qurba wal yatama wal masakin. Ayat yang lain, ya Bani Israila, ya bang, la ta'buduna illallah. Tetap wabil walidaini ihsana wa dzil qurba, tidak ada bidi. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Kalau kepada Allah saya katakan ka'annaka tarahu, kalau tidak fa innahu. Bagaimana ihsan kepada Allah? Fa innahu yaraka. Al-ihsan huwa an tasna'a syai'an fawqa ma faradallahu laka. An tasna'a syai'an, ihsan itu kamu berbuat sesuatu, membuat pekerjaan sesuatu yang mana sesuatu itu melebihi dari yang diwajibkan kepada kamu. Itu dikatakan ihsan. Fawqa ma faradallahu alaika.
melakukan pekerjaan melebihi dari apa yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan sholat, wajibnya itu menutup aurat. Nah, lebih dari itu, berpakaian yang sopan. Khudhu zinatakum inda kulli sholat. Itu ihsan. Ihsan di dalam berpakaian. Nah, ihsan di dalam fa'asbighil wudu. Ihsan di dalam wudu dari pokok telas gini kan selesai sudah. Tapi isbaghul wudu melebihkan. Itu ihsan. Ihsan al-walidain. Kita memberi minum kepada orang tua wajib. Tapi tidak cukup memberi minum, tapi minumannya dikai lepean, dikai talam dan lain sebagainya. Itu melebihi dari yang diwajibkan oleh Allah. Antasna syai'an fawqa ma faradallahu. Al-ihsan fil ilm. Tidak hanya saja tapi talqin wa talaqi. Al-ihsan ilal aqarib juga demikian, tidak hanya nyopo tapi ada hubungan silaturahim, saling sambang menyambang, al-murasalat, saling kirim surat, saling berhubungan. Itu al-ihsan ilal aqarib. Jadi al-ihsan itu sudah wajib, masih dilebihkan lagi dari kewajiban yang ada. Itu dikatakan ihsan. Jadi di Madura saya katakan seperti itu. Tidak cukup kita hanya sekedar. Jangan mawaddah warahmah itu kemanten terus. Mawaddah dan rahmah itu jangan diartikan kepada kemanten, tidak seperti itu. Tapi saya katakan tahtajul qarabah. Tahtajul qarabah, al-Imam Sayyidina Ali mengatakan tahtajul qarabah ilal mawaddah. Famili itu butuh mawaddah. Qarabah itu butuh mawaddah, saling sambang, saling nyopo, saling kirim surat, saling berhubungan. Kalau bisa. Wala tahtajul mawaddah ilal qarabah. Kalau sudah terjalin mawaddah, kadang-kadang tutup famili menjadi famili, menjadi dekat karena ada mawaddah. Dari itu mawaddah ditekankan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah, saling berbuat ihsan. Jadi contoh yang paling gampang, yang paling di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Katabal ihsan ala, Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Dicontohkan Nabi apa? Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau nyembelih yang bagus, yang baik. Kan sudah ada caranya, jangan diperlihatkan pisaunya, jangan di hadapan kambing yang lain. Apa? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Wazannya wazan fi'latun. Fi'latun itu masdar hay'a, masdar adzibha wal qitlah. Modelnya model yang bagus. Wal yuhidda syafratahu, lading sing landep, wal yurih dzabihata, sing dibelek dilepaskan, cok ditaleni. Itulah contoh-contoh. Sekarang kita kembali kepada hikam di sini, bahwasanya untuk kembali kepada Allah la tahzan, memang kita mohon kepada Allah. Mengapa kok sudah seperti ini masih ada hazan? Susah kok masih ada. Kalau kita masih susah, padahal kita sudah demikian caranya, kan sudah caranya. Kalau masih ada rasa susah itu, tanya pada Nabi Muhammad SAW. Tanya, bagaimana? Kok masih susah? Di dalam hadis Ibnu Mas'ud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi, ma yusibul mu'mina, tidak menimpa kepada seorang mukmin, min nasobin, dari susah, dari payah. Kita akan kerja nasob. Wala wasobin, dan tidak menimpa kepada seorang mukmin min wasobin. Wasob itu al-marad, penyakit.
Wala hammin, tidak menimpa kepada orang mukmin min hammin, wala hammin, sumpek. Wala ghammin, sumpek juga. Wala hazanin, dan tidak pula menimpa orang mukmin dari apa? Kesusahan. Wala syaukatin yushakuha, dan tidak pula menimpa apa? Menimpa duri, kecocori. Illa kaffarallahu biha khotoyahu, kecuali Allah akan menebus, menutup kepada dia kesusah apa? Dosa-dosa. Jadi orang mukmin ini nek kena sumpek, alhamdulillah aku sumpek. Ini penutup dosa. Kan tadi resepnya kalau kita sudah dekat dengan Allah, susah dan sumpek itu akan lenyap. Tapi kalau masih ada datang, ketahuilah bahwa dosamu akan ditutup dengan ini. Jadi ada orang sakit lama, sakit gak mati-mati, katakan bahwa dia akan meninggal di dalam keadaan terlebur apa dari dosa-dosanya sebetulnya. Jadi hadis ini dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Atau di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Inna minadz-dzunubi la yukaffiruha illa lihumumi talabil ma'isyah. Anu ya, sorol yakinu minal ayani tawahum, yakin ya tawahum. Kok saya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Imam Syibli rahimahullah taala mengatakan, man arafallaha la yakunu lahu ghammun abadan. Barang siapa kenal kepada Allah, tidak akan ada sumpah gitu. Napa? Wong
Tidak ada. Kok sumpah ya? Aku kayak tepat kayak sumpah saya gitulah ceritanya. Bukan ngamuk-ngamuk nang tanggane. Kok kayak gini. Alhamdulillah. Iki ngurangin dosaku kan nikmat. Sumpahnya menjadi nikmat. Auhallahu ila Dawud alaihi salam wa ala nabiyina salatu alaihi salam ya Dawud inna mahabbati bi khalqi ayyakunu ruhaniyin. Saya ingin hamba-hambaku ini menjadi rohaniyin. Ahli rohani artinya orang-orang yang makrifat. Itu waktu ini walir ruhaniyya ilmun huwa an la yaghtammu wa ana misbahu qulubihim. Hendaklah hambaku itu jangan menjadi sumpek. Aku adalah lampu hati mereka. Jangan sepi Allah yaghtammu, hendaklah mereka jangan sumpek. Karena aku bagian lampu bagi mereka, bagi hati mereka aku adalah lampunya. Ya Dawud la yamzah alhammu la yamzujil hammu qalbaka fayankusu mirasu halawatir ruhaniyin. Jangan sampai hatimu itu bercampur hatimu dengan kesumpekan, akan dihilangkan miras bagian halawatir rohaniyin, manisnya orang-orang ahli rohani. Bukan seperti SMS yang saya dapat kemarin. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya istrinya pintar maca Quran rupanya begitulah. Mas, aku iki bagikan apa menurut pandangan kamu? Akhirnya suaminya mengatakan anti ya zawjati kal misbah, katanya. Kamu wahai istriku, kamu bagikan lampu. Kan senang istrinya. Dianggap oleh suaminya seperti lampu. Suaminya ngomong lagi, adindaku, alangkah indahnya kalau rumah ini lampunya 4, katanya. Ini lain lagi masalahnya. Anti alayya kal misbah. Kamu itu menurut saya seperti bagaikan lampu. Senang saya alhamdulillah. Tapi aslinya ahli baca Quran, arti dia. Lalu suaminya mengatakan betapa indahnya kalau di rumah saya ini, di rumah ini ada 4. Jawab kan, la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu min ikhwani. Jangan kakean. Mubadzir itu saudaranya setan kan. Terus sajalah. Lalu saya tertarik kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa ada di antara keasbahan, bermakna mangkana minkum. Barang siapa ada di antara kamu sekalian aminan fi sirbihi. Aman fi manzilihi, di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Di rumahnya aman, kacau, tidak ada gangguan dan sebagainya. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Khalas, indahu qutu yaumihi, indahu qutu yaumihi, yang dimakan ada. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Orang itu kalau sudah badannya sehat, yang dimakan ada, di rumahnya aman, seakan-akan dunia miliknya semua. Sakit itu tidak enak, sama sekali tidak enak. Sakit itu tidak enak. Sudah ngalami saya, waduh. Masuk rumah sakit, masuk saja sudah tidak enak, lebih-lebih sakitnya, masuk sudah tidak enak. Jadi barang Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi, qalas mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi fakana mahizat lahu dunya bihadzafiri. Seperti halnya dunia dan isinya dia miliki. Terakhir di sini minta tamamin ni'mati 'alaika, sebagian dari sempurnanya nikmat atas dirimu, ayyarzuqaka ma yakfika. Allah memberi rezeki kepada kamu, ma yakfika, kepada yang cukup kepada dirimu. Jadi kalau rezeki itu sudah cukup untuk dirimu, wa yamna'aka, dan mencegahmu ma yudghika,
apa-apa yang membuat dirimu itu berlebihan. Ay wujdanul kifayah minar rizki, cukupnya kifayah, cukup rezeki itu dan tidak berlebih dan tidak kurang, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ni'amillahi at-tamati al-kamila 'alal 'abd, merupakan nikmat yang sangat sempurna atas seorang hamba. Dari itu akan mendapatkan masalih diniyah wa dunyawiyah, maslahat dunia dan maslahat akhirat, kalau rezekinya itu cukup. Cukup itu berapa? Cukup itu berapa? Nabi membuat garis minimal. Waman indahu man sa'ala, hadis ini, man sa'ala wa indahu ma yunihi fa innama yastaghfiru min jamri jahannam. Man sa'ala wa indahu ma yunihi fa innama yastaghfiru min jamri jahannam. Barang siapa minta-minta sedangkan dia ada yang cukup pada dirinya, wa indahu ma, dan pada dia ada sesuatu yang dapat mencukupi dirinya. Ini orang yang masih minta